bagi laki-laki jawaban iya sayang, semangat ya, itu manisnya udah luar biasa gitu kan, manisnya udah luar biasa, semangat ya, hati-hati ya. Lah sebenarnya kalau itu diulang sampai kedua kali, ketiga kali, keempat kali, nah itu hasilnya. Datang ke sini Rebo malam, ya kan, cari hiburan karena patah hati. Maunya apa sih? Nah kalau sudah ngomongnya kayak gitu, bawa buku banyak ke kampus, jawabannya itu bukan semangat ya, hati-hati ya, bukan, dianterin dong. Mau dianterin, gitu, jawabannya mau dianterin. Jawabannya mau dianterin, nah makanya buat semuanya, buat mbak-mbak yang ada di sini, ya, that's how men's brains work gitu ya. Begitu cara kerjanya otak laki-laki dan begitu cara kerjanya otak perempuan gitu. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu, minta, bilang aja gitu, bilang aja. Kenapa harus bilang? Karena kalau dianya nolak, karena kalau si laki-laki nolak gitu kan, karena kalau si laki-laki nolak, Anda punya argumentasi yang logis, katanya laki-laki itu kan pikirannya logis kan, Anda punya argumentasi yang logis untuk meninggalkan dia. Iya, jadi kan nggak perlu, lu kan aku kan perhatian sama kamu, setiap kali kamu bilang akan pergi kemana, aku mendukung kok, aku selalu bilang hati-hati ya, semangat ya, kenapa kamu mutusin aku gitu kan. Nah kalau perempuan-perempuan itu kemudian bertindak dan bilang dan ternyata responnya tidak bagus, kan berarti argumentasinya logis. Itu tahap pertama. Setelah tahap pertama dilaluin, asik nih, udah mulai ngerti nih cewek gue maunya apa gitu. Udah mulai ngerti. Tahap kedua adalah you don't understand me part 2. You don't understand me part 2. Nah ini untuk yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek di sini ada berapa sih? Cewek-cewek. Cewek-cewek, hai. Ya. Untuk yang cewek-cewek, jangan berharap bahwa laki-laki mau berlama-lama ngobrol di telepon. 1 jam. Oh tuh betul tuh, thank you for the support. Iya. Jangan harap laki-laki mau lama-lama ngobrol di telepon. 1 jam, 2 jam bermesraan di telepon. Bagi laki-laki itu bukan bermesraan, itu bicara gitu kan. Itu bicara, bukan bermesraan. Mana ada bermesraan pegangin gini doang bermesraan. Iya, kangen ya, iya. Nah kemudian you don't understand me part 2 itu giliran kita nih cewek-cewek yang tidak mengerti alam pikirannya laki-laki. Tentu kan kita pernah sering mendengar nih cewek-cewek ya, tentu kita sering mendengar kata-kata manis, yang udah makan belum? Udah mandi belum? Katanya tadi mau ke kampus misalnya. Itu maksudnya segera ditutup teleponnya, saya sudah bosan. Kamu pergilah makan atau mandi atau jalan-jalan sama temenmu atau ngapain kek, pokoknya jangan stay on the phone, karena bagi kita itu bukan bermesraan, Hani, bukan. Aduh, banyak yang tos di belakang kayaknya. Akhirnya gitu ya, ada seseorang yang berani maju untuk meluruskan segala kesalahpahaman ini. Oke. Nah, sekarang kalau semuanya sudah lancar, oke nih, sudah komunikasi oke. Nah, ketika hubungan itu menjadi oke, kita masuk ke tahap ketiga. Perempuannya lagi, where is this relationship going, honey? Itu yang paling susah. Terus kita mau kemana gitu? Terus kita mau kemana? Nah, itu pertanyaan yang paling berat. Pertanyaan yang paling berat karena saya kira laki-laki di sini semuanya orang baik lah ya. Yang orang baik tunjuk tangan dong. Oh, oke. Laki-laki di sini semuanya orang baik. Jadi saya kira persoalannya bukan di fobia komitmen katanya. Tidak mau komitmen, tidak mau melanjutkan ke tahap selanjutnya, tidak mau, bukan. Yang jadi masalah adalah royal wedding. Itu sumber masalahnya.
Kenapa royal wedding? Karena royal wedding itu menghancurkan segala ilusi tentang pria idaman dan pernikahan idaman. Mulai dari detik royal wedding sampai seterusnya, ketika cewek itu bilang, terus kita mau kemana nih? Yang dibayangkan itu selalu royal wedding. Ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ditakuti dari royal wedding. Biayanya? Bukan. Jelas gak mampu dong bikin yang seperti itu gitu kan. Kemewahannya, publikasinya? Bukan. Apa sih yang ditakuti para pria dari royal wedding? Yang ditakuti adalah cewek-cewek itu begitu tergila-gilanya menikah dengan seseorang seperti Pangeran Prince William, sehingga pada suatu titik bapak-bapak dan mas-mas ini terpaksa mencukur rambutnya sampai ke atas dahi untuk sesuai dengan Prince William. Oh nggak gaul nih, nggak pernah lihat fotonya Prince William nih yang botak nih. Nggak gaul, nggak nonton royal wedding ya. Itulah permasalahannya. Nah, bagaimanapun permasalahannya, mau digimanain, yang namanya man and woman itu work in a different way. Jadi situasinya pasti sulit lah ya. Situasinya pasti sulit. Nah, kesulitan itu membawa perempuan itu melakukan segala cara. Termasuk yang banyak kita lihat di sekitar kita sekarang ini, yang kadang-kadang membuat saya prihatin ya. Cewek cakep-cakep kok kayak gitu, membuat saya sangat prihatin. Jadi salah satu cara untuk menyenangkan laki-laki, salah satu cara untuk cepat mendapat jodoh katanya, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Anda, ada seorang laki-laki bertanya kepada Anda, kamu dari mana? Oh, nggak tahu. Kamu mau kemana? Oh, nggak tahu. Sambil memamerkan tas KW dong ya. Sambil memamerkan tas KW dan kuku yang kencling baru dimanikur. Kemudian mereknya tentu saja diperlihatkan. Sambil ngomong, kalau kamu mau aku beliin yang asli dong, capek deh pakai KW. Kuliah apa sekolah? Masih sekolah apa sudah kuliah? Oh, nggak tahu. Terus mau kamu apa? Nggak tahu. Terserah ayang aja. Jadi kita mau ngapain nih? Itu triknya. Jangan pernah melecehkan wanita-wanita yang seperti itu. Itu triknya. Anda itu dibuat merasa begitu tidak berdaya. Ditanyain apa-apa juga bilangnya, oh nggak tahu, terserah ayang aja. Sampai akhirnya laki-lakinya yang bertanya, terus kamu maunya apa? Terus kamu maunya apa? Akhirnya itu yang namanya bodoh pakai dosis. Kita harus pintar untuk menjadi bodoh supaya bodohnya sesuai kebutuhan. Dan saya bicara atas nama teman-teman saya yang ada di sini, these beautiful ladies yang at the front seat, ya, bahwa yang seperti itulah caranya untuk mendapatkan rich boyfriend to marry you gitu. Oh, nggak tahu. Terus kamu maunya gimana? Kalau itu aku tahu. Kalau itu aku tahu. Apa ya? Terserah ayang aja deh. Oke. Ya, at the end
pada situasi yang sulit seperti ini, I would like to say, marilah kita saling baik satu sama lain. Untuk apa memperbanyak populasi orang patah hati di dunia ini? Untuk apa? Kelaparan sudah banyak, kemiskinan sudah banyak. Jadi buat yang berharap pengajian dengan tampilan saya yang seperti ini, inilah pesan-pesan terakhir dari saya. Marilah kita baik satu sama lain. Marilah kita saling mengenal. Marilah kita saling memahami satu sama lain. Senang amat yang jomblo-jomblo ya akhirnya gitu ya. Karena pada dasarnya, when it comes to a relationship, mau man mau woman, kita juga sama-sama